Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampolawa Official. Pada hari ini kita sudah bersama-sama narasumber. Di depan kita ini sudah hadir Bang Taslim. Selamat datang Bang. Di samping kanan saya sudah ada Bang Arif. Jadi kita hari ini langsung pakai dua narasumber. Saya kira ini akan memperkaya pembicaraan kita pada hari ini. Apa kabar? Alhamdulillah. Super. Ya teman-teman, saya kira narasumber kita ini sangat mumpuni untuk menjelaskan banyak hal pada kesempatan hari ini. Saya ke Bang Taslim dulu ya. Pada umumnya tema kita hari ini banyak hal sesungguhnya yang perlu kita bicarakan. Saya kira ini akan sangat menarik sebagai satu pembicaraan. Saya langsung mulai saja. Bang Taslim, Ya. Aktivitas sehari-hari sekarang? Ya, alhamdulillah baik-baik. Kerjaan normal-normal saja, lancar-lancar. Amin. Ya. Langsung saja ke pertanyaan. Saya kira yang perlu barangkali sebagai pembuka pembicaraan kita supaya tidak terlalu canggung begitu ya. Yang ingin kami tahu lebih jauh itu Abang soal Alfas, soal sejarah pendirian, karena kami lihat bahwa Bang Taslim ini sudah banyak aktif ya di media sosial, baik itu di YouTube, Facebook dan sebagainya. Saya kira kita sudah tidak asing lagi. Jadi apa sesungguhnya Alfas itu dan sejarahnya, kemudian bagaimana sepak terjangnya hingga sampai sekarang. Silakan. Oke. Sesungguhnya Alfas itu berawal dari keinginan generasi muda. Karena kita melihat pada waktu itu tidak adanya ajaran-ajaran leluhur. Ya, di mana kita menghadapi era globalisasi ini, tentunya kita kesulitan. Kita tidak pernah mendengar ajaran-ajaran itu, sehingga kami selaku pendiri di situ ada Alam, Lutfi saya, Vivi, kemudian Arman, Sarah Salawati. Jadi ada beberapa orang ya yang terlibat dalam. Jadi Alfas itu merupakan kepanjangannya itu nama pendirinya. Nama-nama pendiri. Iya, seperti Alam, kemudian saya Lutfi, kemudian Vivi, lalu Arman dan Sarah Salawati. Itu sehingga kami di 2006 itu kita membuat lagu-lagu. 2006 ya? Iya, 2006. Jauh. Sekarang Jauh. sudah 2020. Bahkan itu di 2001. Ya, 2001 itu sebetulnya Alfas ini berawal dari klub sepak bola. Klub sepak bola. Iya, klub sepak bola Metropal Club Melai Tolise Europa Lalawa. Singkatan nama. Iya, Metropal. Nah, lalu kemudian di tahun 2006 pecah. Orang-orangnya Samidin mendirikan Mayola. Samidin bapaknya Adel ini? Iya, bapaknya Adel. Ya, itu dia mendirikan Mayola. Kemudian saya mendirikan Alfas. Tahun 2007 saya membuat lagu Buton Selatan yang hari itu belum mekar, ya, jauh dari mekar. 2007 itu. 2007. Kemudian Konsep Buton Selatan itu sudah kami buatkan lagu di tahun 2007. Jauh. Yang Buton Selatan mekar 2000 tahun berapa ya? 14 kalau tidak 15. Nah, lalu di tahun 2009 kami dibantu oleh Prisma Studio, dalam hal ini Sahidin Suha. Terima kasih banyak Pak Sahidin. Kita membuat video ya lagu-lagu Buton Selatan. Jadi semua itu kita menitipkan di lagu tadi unsur-unsur tasawuf. Jadi misalnya lagu Ina isi miu bangka mami. Dulu kan sering kita mendengar ajaran-ajaran dari orang tua kita. Iya, hindi bangkano sudah di dunia. Artinya naik perahunya siapakah engkau terlahir di dunia ini.
Nah, hari ini kita tidak pernah mendengar itu, sehingga kami titipkan lewat lagu. Mengapa? Karena menurut kami lagu akan mudah di apa namanya Dicerna begitu. ya dicerna, dan lebih mudah, lebih gampang anak-anak menyanyikannya, dengan harapan semoga lagu-lagu ini, kata-kata misalnya kalimat-kalimat ini dipertanyakan di orang tuanya, apa namanya bangka dalam hal ini. Jadi kami juga hari ini merasa bangga bahwa generasi-generasi muda, yaitu GSM ini, terus terang kami bangga dengan adanya generasi GSM ini. Tentunya harapan-harapan kita kita selaku yang kakak-kakak, abang-abang ini memberikan harapan agar adik-adik terus berkarya, jangan patah semangat, walaupun mungkin kita Jangan patah semangat. mendengar isu-isu mendengar isu-isu yang tidak wajar terdengar, tapi itu ujian bagi kita. Termasuk mendengar jodoh belum sampai misalnya. Itu dia. Jadi seperti itu, jangan kalian patah semangat. Kita dulu di Alfas ini tidak ada bantuan dari pemerintah, tidak ada. Cuma kami tetap berkarya. Dari dana sendiri begitu. Dana sendiri. Bayangkan kita membuat lagu, apakah itu tidak ada dananya? Kita pergi ke seberang, Papulaka, pantai Lasuka, Burangasi sana. Jadi biaya penyanyinya segala macam itu dibiayai Itu biaya pribadi. Ya, saya sewa body. Bayangkan demi Sampulawa, demi Buton Selatan. Iya. Alhamdulillah mekar. Kami sebenarnya saya ini narasumber atau wawancara sih. Oke, kita ngobrol saja ya. ngobrol santai sih, kojo-kojo. Kami juga melihat Alfas ini sangat kagum, karena memang kalau kita lihat ajaran-ajaran leluhur dulu kan, biar tidak harta asal selamatnya diri. Biar selamat diri, hancurnya diri asal selamatnya negeri. Jadi kalau kita lihat makom yang biar hancurnya diri asal selamatnya negeri ini, saya pribadi yang berpendapat bahwa Alfas mengaktualisasikan itu, karena itu tadi, walaupun kita bilang tadi dana pribadi, tapi ini sebenarnya kan semangat apa sebenarnya? Buat apa saya mau habiskan uangku untuk hal-hal yang ya kita lihat itu kan cinta negeri, ya. Cinta negeri dia tertanam di dalam diri kita, sehingga kita membuat sesuatu untuk generasi ke depan. Tentunya berat, apa yang saya bilang tadi itu, melalui ujian-ujian. Ya, semoga generasi-generasi tetap semangat lah, intinya seperti itu. Dan memang kalau memilih lewat musik ini kan beda, dalam artian kalau kita mau mentransferkan soal ajaran leluhur, konsen orang untuk kita sampaikan secara langsung lisan itu berbeda dengan musik, karena musik langsung terserap di kepalanya dan bisa diucapkan setiap hari. Sehingga saya kira ini memang Alfas ini adalah salah satu terobosan yang ini kalau kita mau cerita misalnya kita mau ceritakan ajaran-ajaran leluhur, tidak mungkin kita panggil sini dulu. Saya mau ajarkan, tidak mungkin. Tapi kalau dengan lagu ini, dengan sendirinya dia ini bagus lagunya, walaupun dia belum tahu apa artinya lagunya. Tapi dari musiknya, ini sudah. Tapi ternyata di balik musik itu ada lagu, ada titipan dari kita. Ini juga salah satu ajaran leluhur kita. Biasanya kalau dulu kan orang memilih lewat syair, seperti Kabanti itu. Betul. Banyak Kabanti itu. Itu kan ajaran semua.
Lalu abang sendiri yang dirasa maksudnya dari ada banyak lagu ciptaannya tentu kan. Kira-kira lagu yang paling menyentuh tuh apa sih, lagu apa yang mungkin bisa meneteskan air mata? Semua lagu itu sebenarnya menyentuh. Tapi yang paling berkesan, dari semua lagu. Tadi itu kan saya sudah bilang bahwa ini sebuah titipan kami, mungkin sudah lupa ya, karena terlalu banyak memang. Terlalu banyak karenanya memang. Saya sejak kecil memang lihat itu memang ini. Tapi kan belum ada pikiran seperti sekarang. Ambil contoh begini. Di Buton ini kan kita kenal hari ini merupakan benteng terluas di dunia. Ya di situ kita titipkan lagi lewat lagu. Ya. Benteng terluas di dunia itu ada 12 pintu. 12 pintu. Ada di benteng itu adalah ajaran. Ya itulah ajaran Buton. Kita titipkan di situ. Jadi dalam lingkup benteng itu ternyata Sultan Buton membuat benteng itu ada artinya, ada maknanya. Jadi 12 pintu yang mana ya? Wah, itu ada di dalam tubuh manusia. Itu kita berbicara tentang tasawuf kalau kita berbicara tentang itu. Kalau saya belum pakai songko nih, jadi belum bisa. Syarat makna memang. Iya. Bahkan kalau kehidupan sehari-hari di masyarakat Sampulawa seperti pitompea, kemudian apa yang kalau bahasa di sini hokoloa, cari ikan dan sebagainya, itu akhirnya diangkat jadi lagu dan lebih mengena ke pikiran kita sebagai generasi. Iya tuh. Itu alhamdulillah juga senior kita, kakanda kita, kembar Parende, Kiro Parende itu membuat lagu seperti itu. Hanya kita juga termotivasi. Oh, ternyata kakanda kita ini sudah membuat lagu. Hanya kita juga ingin juga buat lagu seperti mereka. Maka terciptalah Alphas Group. Di samping namanya tadi, nama pendirinya di situ kesisipkan. Lalu ternyata Alphas itu ada arti yang khusus. Ajaran tasawuf filosofis Sampulawa. Coba perhatikan semua lagu-lagunya yang mengandung ajaran tasawuf. Hampir semua. Ada kalimat-kalimat bangka atau di ding-ding, ada tawa-tawa, ada juga. Itu semua punya nilai, punya arti. Berarti memang secara umum Sampulawa itu berkembang atau kental sekali soal ajaran-ajaran tasawuf. Sampulawa itu kan bebatuan mancuan. Ya, kalau kita sudah berbicara bebatuan mancuan, jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang begini. Iya. Ya, sebatas teori atau bagaimana. Tetapi itulah tanggung jawab kita selaku generasi. Ya, kita tidak boleh melupakan sejarah. Itu sejarah Buton bahwa bebatuan mancuan itu ada di Sampulawa. Itu sejarah. Kita tidak boleh melupakan itu. Dan tidak boleh orang lain mendis kita. Tidak boleh, ini sejarah kita. Kalau di saya itu Bang Al, lagu yang berkesan itu yang dinyanyikan dengan Bang Musyar sama kakak Vivi yang Ai kain pae. Itu memang itu full rindu memang. Yang bagi yang belum itu syarat dalam memang kain pae kota ruang. Iya. Itu artinya bahwa kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia suara hati. Biasa kita yang belum menikah, yang umur yang layak menikah tapi belum menikah, itu kadang-kadang kita berpikir seperti saya itu. Di mana jodoh saya, ya kan? Iya. Kita selalu berpikir kira-kira di mana jodoh saya. Ternyata si perempuan begitu juga. Di mana jodoh saya? Jadi kita impa kota ruang. Sekarang kita bertanya, di mana kalian kau berada? Kita bertanya dalam hati, maksud saya. Ya, kita bertanya, impa kota ruang jodoh. Di mana sesungguhnya jodoh saya ini? Itu maksud dari itu suara hati tadi. Ai,
Ai, itu Dinda. Ya, Masih kalau soal dengan pendiri-pendirinya nih Abang masih Ada aktif komunikasi. komunikasi. alhamdulillah. Hanya kan Karena punya kesibukan masing-masing yang mungkin. sudah mereka punya kesibukan. Iya. Makanya tadi kita bangga tadi bahwa ternyata kita ada lagi yang meneruskan Iya. kita punya cita-cita ini tuh. Nah, Ya, alhamdulillah GSM ya berbuat, makanya kita tetap semangat siapapun dia harus lawan demi sang pelawak kita khususnya, dan demi Buton. Tentunya Buton kan dulu memiliki undang-undang yang disebut Martabat 7. Itu undang-undang. Undang-undang ini tidak seperti yang kita bayangkan seperti undang-undang 45 ini, dan tidak seperti itu. Olehnya itu harapan-harapan kita agar generasi muda ini mau sedikit ya luangkan waktunya sedikit untuk mempelajari itu. Itu harapan-harapan kita. Salah satu yang paling berkesan Bang di kegiatan Maula beberapa bulan yang lalu kan ada satu orang yang menyanyi lagu dari Alfas yang lagu Cia-Cia itu tentang Sampulawa. Maksudnya secara tidak langsung memang kita bisa lihat hasil yang signifikan di generasi sekarang. Masih dia khusus secara pribadi menyanyikan lagu itu. Kebetulan narasumber kita ini salah satu jurinya. yang saya udah bilang juriku nih ya, saya pakaikan lagunya. Tidak gitu. Yang putri yang juara satu itu sudah. Jadi jadi begini, itu lagu judulnya Sampulawa 1 kalau saya tidak salah, karena saya juga sudah lama sih lagu itu dinyanyikan Musar. Itu menceritakan masuknya Islam pertama itu kan di Brangasi, lalu kemudian ke arah Sampulawa Banyuwangi, sehingga didirikanlah masjid itu, sehingga di situ ada bagaimana lagunya, saya sudah lupa lagunya. Sampulawa. Kayak keroncong-keroncong kan? Iya. Karena zaman dahulu kan hobinya orang tua itu keroncong. Beda dengan peralihan sekarang. Zaman sekarang dangdut. Harus joget. Kalau zaman dahulu tidak ada joget. Sekarang bukan lagi dangdut kayaknya. Nah, saya pernah. Sekarang DJ TikTok. Saya pernah. Biar tanpa kata, tanpa musik, DJ dia. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang tua, cerita sama orang tua. Saya bertanya pada orang tua, apa bedanya masa lampau dengan hari ini? Orang tua itu menyebut bahwa sangat jauh bedanya. Hari ini kita merias diri kita ini untuk pergi ke joget. Kalau zaman dahulu merias diri itu untuk menonton sembahyang. Orang menonton orang yang sembahyang. Jadi beda. Itulah tadi harapan kita agar generasi-generasi ini ingat juga sejarahnya. Jangan terlalu terfokus pada internet apa segala. Memang perkembangan zaman ini seperti yang sering kita ngobrolkan juga, post of truth kan, masuk di alam bawah sadar, di subconsciousnya. Jadi saya juga kadang kalau kita ngomong-ngomong terkait generasi ini tadi di sekolah-sekolah formal itu kan kadang ceramah terus soal kebaikan, motivasi segala macam kan, maksudnya kaitannya dengan era sekarang ini. Tapi siswa itu kayaknya ada pembangkangan di dalam dirinya itu, apa lagi nih. Dan itu dengan adanya handphone ini kan, TikTok dan segala macam kan, sudah seperti yang dikatakan oleh seperti Mardigu, Jenderal Komjen Pol Dharma, yang dijelaskan oleh Priyono ya, semua jenderal-jenderal lah yang masuk dalam ranah-ranah intelijen, geopolitik dan geostrategi, memang mengatakan kita dalam generasi saat ini di setting algoritma TikTok, snack video dan DJ itu di framing
agar generasi ya itu tadi ketahuitannya lama-lama hilang. Akhirnya itu tadi pembangkangan, guru bicara apapun apa makanya itu. kita selaku generasi ini sangat berharap tentunya pada lembaga adat khususnya Ya, itu seharusnya kita fungsikan itu lembaga adat seperti apa lembaga adat itu. Jadi kita juga ada ada masukan-masukan dari mereka. Baru tegur, ya kan? Tegur itu orang kalau memang menyalahi aturan. Nah sekarang kan saya melihat lembaga adat sepertinya diam ya, sepertinya diam tidak melakukan apa-apa. Ini kan kalau kita berbicara lembaga adat seharusnya mereka menata kita punya generasi-generasi ini agar kita tidak terpancing dengan zaman globalisasi ini. Sekarang kan sudah canggih-canggih. Kalau kita tidak manajemen dengan bagus, pasti salah kita. ya, saya sepakat sekali dengan lembaga adat itu, katakanlah lembaga moral ya. Jadi dan tentu lembaga adat misalnya kayak kita bicara kebutuhan kan kaya akan value, akan nilai, sehingga saya rasa itu memang bisa mengkantar apa yang ditanam di alam bawah sadar tadi. Terkait diam-diam kita lihat anak sekarang diam-diam kadang biar anak-anak SD itu kadang marah-marah tidak jelas, jadi ada gangguan memang dalam. Tetapi kalau memang benar-benar lembaga adat itu dieksiskan kembali, fungsikan kembali, itu bisa mengkantar itu generasi supaya maksudnya punya adat, punya value, tuh nilai itu kembali tumbuh. Saya sepakat memang lembaga adat salah satunya harus memang hidupkan, tidak hanya secara formalitas tapi mau nggak kata-kata kita ini? Nah, itu saya kayaknya mau itu. Saya pertanyaannya dong. Itu pertanyaan besar memang ya. Kayaknya mau saya kayaknya mau. Pertanyaan besar itu. Hanya mungkin belum didiskusikan mungkin lintas generasi. Yang beberapa kali digencarkan oleh GSM ini Bang, memang GSM ini selain konsentrasi terhadap soal-soal literasi kan kita berupaya untuk mengangkat nilai-nilai sejarah dan kebudayaan, di mana beberapa kali memang kami mencoba untuk mengadakan diskusi soal-soal sejarah dan kebudayaan. Misalnya salah satu narasumber yang barangkali sudah tidak asing lagi kalau di Sampalawa itu Pak Laudi Alirman, antusiasmenya memang sangat tinggi sebenarnya. Cuma memang kita paham bahwa orang tua kita ini sebenarnya menunggu dari generasi muda untuk lebih giat lagi soal-soal semacam itu, karena suatu waktu memang beliau juga menyayangkan ketika kami melaksanakan kegiatan dari beberapa tokoh-tokoh yang kami undang lain sebagainya dari pemerintahan juga misalnya belum sempat hadir, mungkin kesibukan dan sebagainya, tapi beliau juga menyayangkan hal semacam itu. Tetapi di beberapa kali kegiatan, bahkan kegiatan daring pun lewat diskusi online pun beliau hadir beberapa kali. Hanya saja memang butuh energi lebih dari kita generasi muda. Misalnya seperti Alfas yang konsentrasi di musik, kami dari GSM soal penelitian mungkin dari nilai-nilai sejarah kebudayaan, sehingga kalau ini berkolaborasi dengan sangat bagus, sesungguhnya semua sisi yang kita perlukan di Sampolawa ini untuk membangun peradaban Sampolawa saya kira bisa sangat lengkap. Jadi sebetulnya bukan kita berkonsentrasi di musik, tidak. Kita berkonsentrasi kepada ajaran leluhur. Jadi ada medianya melalui musik, Ya mungkin saja di kedepan kita mencarikan lagi cara-cara lain supaya mudah dipahami atau digemari generasi, khususnya anak-anak. Mungkin harus kita tanamkan memang ideologi supaya mencintai ajaran leluhurnya. Seperti kalau di GSM juga kan kita Bang juga melalui puisi, di mana bagus itu. Alhamdulillah GSM juga sudah melahirkan satu buku yang kalau kita mau bedah buku itu memang lebih banyak bagaimana kami membungkus puisi itu, tapi di dalamnya itu muatan sejarah Sampolawa, nilai-nilai kebudayaan itu kami bungkus di dalam puisi itu, sehingga anak-anak kita kan atau generasi-generasi yang di bawah ini kan suka sekali hal-hal yang semacam itu, sehingga ketika mereka baca kadang
mereka bertanya ini apa artinya, ini apa dan sebagainya, sehingga kami kira banyak memang jalan untuk bisa wadah tadi yang dimaksud tadi. Ya, yang saya teringat kemarin waktu acara pembukaan Maula kemarin. Iya. Maula ke-1 itu Budayaan Buton itu Pak Laude Alirban itu dia katakan bahwa dia lihat buku itu kan, buku puisi dari GSM itu kan, buah karyanya GSM Pangawa itu. Wah, dia juga ternyata dia juga menyusun buku yang judulnya Pangka, Kami Pengawalnya. Jadi padahal kita ini tidak pernah berkomunikasi sebelumnya bahwa kita akan jadi ya memang dia Pangka, kita Pengawal. Cuma memang butuh generasi untuk mendayung itu. Iya butuh generasi. Baik teman-teman, barangkali kita sudah di penghujung podcast kita pada kesempatan hari ini yang sangat seru sebenarnya untuk kita akhiri sesungguhnya. Terakhir mungkin Abang, closing statement dari Abang, apa harapan dan kiat-kiat ke depan yang ingin Abang capai dan harapan-harapan ke depan? Harapan-harapan saya tentunya lembaga adat ini kita fungsikan, dan tentu dalam hal ini generasi juga harus mengikuti arahan-arahan lembaga adat tadi. Itu harapan kita tentunya. Dan sekali lagi, jangan patah semangat, maju terus GSM. Kami Alfas juga. Iya. Ya, barangkali itu tadi, dan saya kira memang podcast ini harus ditonton. Harapan-harapan tadi memang harus didengar oleh generasi muda dan budayawan. Terima kasih Bang Al sudah berkesempatan dan sudah berdiskusi bersama kami di Gerakan Sembola Mengajar, terkhususnya Bang Taslim yang sudah memberikan arahan-arahan dan bercerita tentang Alfas. Saya kira terima kasih Bang, kami sudah merepotkan dan sudah mengambil waktu luang di tengah aktivitasnya. Maju terus Alfas, semoga bisa melahirkan karya-karya dan kita berkolaborasi ke depan. Barangkali demikian teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam Salam sidik jari. Iya.